Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori sektoral. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Homer Hoyt 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan pemetaan rata-rata nilai sewa permukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota atau ZBD zone, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar dan sifatnya lebih bebas. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Kelemahan teori ini adalah mengabaikan jenis penggunaan lahan lain selain permukiman. Contoh kota dengan teori sektoral antara lain California, Alberta, Boston, dan Calgary. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar perkembangan kota menurut teori sektoral. Ada beberapa asumsi dalam teori sektoral. Yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Dan yang ketiga adalah zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Menurut Hoyt, bahwa perkembangan kota tidak berbentuk melingkar seperti teori konsentris Burgess, akan tetapi berkembang menurut sektor tertentu seperti irisan kue. Perkembangan daerah kota dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah itu sendiri. Susunan kota menurut teori sektoral. Yang pertama, zona 1, yaitu pusat kota, Central District Business, meliputi daerah perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Yang kedua, zona 2, daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Yang ketiga, zona 3, permukiman kelas rendah, berada di daerah pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Yang keempat adalah zona 4, permukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri, dan terdapat kawasan madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Dan yang kelima adalah zona 5, yaitu permukiman kelas atas. Terdapat kawasan adiwisma, tempat tinggal kaum atas. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah contoh atau ilustrasi ruang kota teori sektoral. Di lingkaran yang berwarna hijau ini di titik tengah itu adalah zona 1 atau daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua yang berwarna orange adalah daerah grosir atau manufaktur. Yang berwarna putih adalah zona 3 yaitu permukiman kelas rendah. Dan yang berwarna agak abu-abu ini adalah zona 4, permukiman kelas menengah, dan yang berwarna merah adalah zona 5, yaitu permukiman kelas atas. Oke, sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.